Ujar Imam Al-Qurtubi, nang otomatis dapat rahmat Tuhan, otomatis orang nang mendengarkan orang membaca Al-Quran. Jadi ada orang yang membaca Quran, kita dengarkan orang baca Quran itu, otomatis dari Imam Al-Qurtubi dapat rahmat Tuhan. Dalilnya apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Karena la'alla di dalam Al-Quran itu pasti. Itu nang mendengarkan pakai pak dengan nang membaca. Masya Allah. Makanya di sembahyang Jumat itu menjadi rukun dari khutbah ayat Al-Quran, supaya seluruh masjid itu dicurahi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Quran nih, apalagi membaca. Jadi yang hendak dihujani Tuhan dengan rahmatnya, baca Quran. Tapi dengan syarat menjadi haram apabila orang ini membaca Quran ketika datang bulan atau nifas. Makanya di surah Al-Hadid nih ayat 3, Sayyidul Khasiat rahimahullah, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Itu satu riwayat bila membaca seayat itu afdalu min alfi ayatin minal Quran, jur Nabi. Lebih afdal daripada 1000 ayat dalam membaca Al-Quran. Jadi seayat itu aja menempati lebih afdal daripada 1000 ayat. Kalau di dalam kitab Tangkihul Qaul, ajaib lagi, afdalu min mi'ati alfi ayatin, lebih afdal daripada 100.000 ayat Al-Quran ketika orang itu membaca huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, kita dituntut oleh Rasulullah setiap malam ini hendaklah membaca Al-Quran. Makanya minimal pian hafal itu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya kita bacaan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Maka sekali kita baca ayat itu menempati dalam kitab Tangkihul Qaul 100.000 ayat Al-Quran, bahkan lebih afdal. Di riwayat lain 1000 kali lipat dari kita membaca ayat Al-Quran selain dari surah Al-Hadid ayat 3 ini. Huwal awwalu. Kenapa jadi huwal awwalu? Karena Allah yang menciptakan makhluk ini. Makanya Allah awal. Semua yang bernama makhluk ini diciptakan oleh si awal. Makanya kidam ada berpermulaan. Jadi siapapun yang bernama makhluk itu diciptakan oleh zat Allah yang awal. Nah, kenapa pada akhirnya pulang huwal akhiru, kadada jua nang makhluk ini, bangaran makhluk ini kadada lagi, karena Allah lah limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Jadi kalau makhluk ini hendak di awal kadada tempat, karena Allah awal. Amun kah itu tempat kau sebagai makhluk di akhir, kadada tempat juga di akhir, karena huwal akhir. Ujar makhluk, amun kah itu aku di zahir barang tempatku, sekalinya Allah zahir. Amun kah itu aku tempatnya di batin barang, sekalinya huwal batin. Makhluk memang tidak ada tempat. Kenapa? Sebab kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Zahir dan batin yang ada hanya Allah al-wahidus samad. Nah, amun Tuhan menghendaki kebaikan kepada hamba, dijiwainya itu sehingga dia mengerti siapa dirinya sebagai makhluk, siapa Allah sebagai Khalik. Makanya karena manusia ini tanpa ada awal, tanpa ada akhir, tanpa ada zahir, tanpa ada batin,
Makanya karena Allah yang menciptakan awal, Allah yang menciptakan akhir buat makhluk, Allah yang menciptakan batin buat makhluk, Allah yang menciptakan zahir buat makhluk. Karena Allah yang menciptakan, wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu tahu apapun keadaan makhluk ini. Kalau kau sembunyi kita, nah kayak ulun nih membuat kacamata ini nah, karena ulun membuat kacamata di kantong, biar ke mana aja ulun berjalan atau bajuin ulun pacul, lalu ulun berganti baju, tulak bisa nyulung ke Eropa, tatap ulun tahu bahwa di kantong baju gamis ulun itu ada kacamata. Kenapa? Karena ulun yang membuat. Nah, menciptakan batin seluruh makhluk ini Allah. Makanya satu pun tidak ada pernah tertinting dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya likulli imri'in manawa, di mana letak niat itu? Di batin. Makanya Allah mengetahui yang batin. Kada kau bersandiwara kita di hadapan Allah. Nah, karena kita kada ada awal, kada ada akhir, kada ada zahir, kada ada batin, maka kita dituntut selalu melibatkan Allah dalam setiap keadaan. Itulah kenapa kita dituntut dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, membaca surah Al-Hadid ayat 3 ini, Bapak Ibu, menempati abdalnya melebihi 100.000 ayat Al-Quran. Kita baca mesinnya 3 kali setiap malam habis isya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Mudah jadi amaliyah kita. Asal pian membacanya untuk ibu-ibu jangan datang bulan. Karena apabila datang bulan, maka ibu diharamkan membaca Al-Quran.